Baik, selamat sore adik-adik mahasiswa. Jadi mohon maaf untuk pertemuan kali ini Ibu memberikan materi melalui video materi karena ada beberapa kegiatan yang memang bersamaan dengan jadwal kuliah gitu. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutan terkait dengan pengelolaan sumber daya air gitu ya. Jadi sebenarnya saat ini sudah di pertemuan kedua. Di pertemuan pertama terdapat beberapa konten atau materi yang sudah disampaikan. Utamanya yang pertama adalah kontrak kuliah, itu pasti terkait dengan persentase apa saja yang memang harus kalian penuhi untuk lulus di mata kuliah pengelolaan sumber daya air ini. Kemudian materi-materi dasar secara umum terkait dengan PSDA juga sudah disampaikan minggu lalu begitu. Jadi kalian sudah tahu apa sih sebenarnya pengelolaan sumber daya air itu. Kemudian sumber-sumber air secara umum kalian sudah bisa jelaskan, dan kita juga sempat berdiskusi terkait dengan analisis hidrologi atau daur hidrologi gitu ya. Jadi sebenarnya saya perlu kelas yang interaktif gitu, tapi memang waktunya yang bersamaan dan membuat saya tidak bisa face to face dengan kalian melalui Zoom. Jadi saya harap apa yang disampaikan hari ini bisa tersampaikan ke kalian. Jadi ingat nanti untuk menonton video materi ini sampai selesai ya, karena terkait dengan tugas nanti itu akan ada beberapa hal yang ada di materi ini. Baik, kita akan membahas terkait dengan pendayagunaan sumber daya air. Namanya pendayagunaan yaitu bagaimana kita memanfaatkan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di slide show sini, sebentar saya kasih pointer. Nah, kalau kalian membaca gitu ya, pendayagunaan sumber daya air sebagai salah satu upaya pengelolaan sumber daya air yang dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Intinya adalah bagaimana kita secara cerdas, secara bijaksana untuk mendayagunakan sumber daya air ini gitu ya. Jadi optimal itu bukan eksploitasi gitu ya. Jadi optimal itu bagaimana kita memanfaatkan sumber daya air ini dengan manfaat yang banyak gitu ya, tanpa merugikan banyak pihak begitu. Kemudian pendayagunaan sumber daya air harus mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai. Jadi intinya selain regulasi gitu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, selain regulasi yang mengikat kita dan mengatur kita, kita harus tahu di sekitar kita itu ada apa. Ada hal-hal yang memang terkait dengan ekosistem alam ataupun sosial gitu. Kemudian apa sih sebenarnya maksud dan tujuan kita belajar tentang pendayagunaan? Tentu saja dimaksudkan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan. Oke, jadi kalau sudah ada bahasa berkelanjutan, artinya manfaat itu tidak habis di saat itu juga, tapi nanti di anak cucu kita itu masih bisa melanjutkan manfaat ini gitu. Intinya adalah optimal tanpa mengeksploitasi manfaatnya di waktu yang bersamaan gitu. Namanya berkelanjutan, jadi ya udah berarti continue beberapa tahun lagi, entah 10 20 tahun air itu yang didaya gunakan tidak habis.
Dan seperti yang sudah disampaikan juga pada minggu lalu, jadi sebagai pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat secara adil. Kemudian ada hal-hal yang harus dipertimbangkan pada saat kalian membijaksanai pendayagunaan sumber daya air, gitu ya. Yang pertama adalah mengutamakan pendayagunaan air permukaan yang berada di luar kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian. Oke. Jadi seharusnya ini secara umum juga sudah diketahui banyak pihak, lapisan masyarakat gitu ya. Kita juga harus paham dan membuka mata bahwa mana sih daerah-daerah yang memang dilindungi gitu, yang untuk ekosistem aslinya gitu, bukan untuk dimanfaatkan oleh manusia atau dieksploitasi manusia. Kemudian mengutamakan fungsi sosial dengan prinsip pemanfaatan air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Jadi kalau kita di sini kan terkenalnya PDAM gitu ya. Karena kita juga tidak ada pengelolaan air yang berasal dari luar negeri gitu ya. Benar-benar kita kita itu sangat bergantung pada pemerintah gitu ya, entah air ataupun listrik, karena memang sebagian besar menurut saya ya udah tinggal PLN sama PDAM aja gitu. Jadi dari sana kalian juga sudah tahu bahwa apa yang kita dapat dari mereka gitu kita harus membayar terkait dengan jasa pengelolaannya. Karena kan ada maintenance, kemudian pemipaan dan lain-lain. Kalau PLN ada pengkabelan dan lain sebagainya. Kemudian diselenggarakan secara terpadu dan adil dengan mendorong pola kerjasama antar sektor, antar kelompok, dan antar wilayah yang melibatkan peran masyarakat. Jadi ini juga sudah secara umum kita bahas minggu lalu bahwa ya udah duduk bareng pemangku kepentingannya, kemudian yang mau diberikan manfaat juga diminta duduk bareng agar terjadi sepakat gitu ya. Namanya kalau kita dulu belajar IPA ada simbiosis mutualisme gitu ya, tidak ada dirugikan, semuanya saling menguntungkan. Kemudian di sini terlihat zona pemanfaatan sumber daya air. Ya, kalau di sini disebutkan bahwa zona pemanfaatan SDA itu merupakan ruang pada sumber daya air, yaitu waduk, danau, rawa, mata air atau sungai yang dialokasikan baik secara fungsi lindung maupun fungsi budidaya. Ya, kemudian di bawahnya kalian kalau membaca gitu ya, jadi penentuan zona pemanfaatan sumber daya air ini merupakan salah satu acuan dalam penyusunan atau perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah yang bersangkutan. Tentunya untuk mendayagunakan sumber daya air secara berkelanjutan. Nah, ini ada nanti kalau kalian ada tugas dari saya atau misal kalian membaca terkait dengan penelitian sumber daya air gitu. Jadi untuk pemanfaatan sumber daya air itu memang kaitannya dengan RT RW, rencana tata ruang, rencana tata wilayah gitu ya. Kemudian kalau di bagian keairan kita punya yang namanya Balai Wilayah Sungai gitu ya. Jadi setiap provinsi itu ada. Kalau di Bali namanya Balai Wilayah Sungai Bali Penida gitu. Nah, di sana mereka sudah mengatur tentang pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai Bali Penida gitu ya, Pulau Bali dan Nusa Penida gitu.
Jadi mereka sudah ada pola rencananya yang biasanya itu ada 4 tahunan, ada 1 tahunan dan lain sebagainya. Dan itu merupakan base data atau rencana yang akan terrealisasikan pada setiap tahunnya. Itu ya. Jadi memang harus dizonasi, kemudian mana-mana yang berpotensi itu yang akan dilanjutkan terkait dengan misalnya ada pembangunan bendungan, waduk, embung dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan penetapan zona pemanfaatan sumber daya air. Nah, ini sebenarnya topik yang menarik jika kalian bisa menjadikan ini sebagai topik research gitu ya. Entah research yang ringan atau nanti research pada saat tugas akhir misalnya. Jadi sebenarnya penetapan zona itu yang pertama adalah kita harus tahu alokasikan zona untuk fungsi lindung dan budidaya. Kemudian memperhatikan fungsi kawasan. Jadi sebenarnya kalau minggu lalu kita bahas bahwa kalau misalnya kita di dekat kita ada sungai, gitu ya, kita tahu debitnya berapa, kemudian volumenya berapa, gitu, dan kita juga tahu ternyata kalau dihitung fungsinya itu ya untuk irigasi dan air minum, kan tidak tidak mungkin untuk PLTH gitu ya, pembangkit listrik tenaga hidro gitu kan enggak. Kemudian di sini fungsi kawasan ya udah misalnya di daerah Tabanan kawasannya banyak pertanian, berarti yang kita prioritaskan itu adalah irigasinya. Nah, beda dengan misalnya sungai itu mengalir melalui rural area gitu, perkotaan gitu kan, berarti yang paling dibutuhkan itu merupakan sumber air untuk domestik gitu. Kemudian yang ketiga, menggunakan data hasil penelitian dan pengukuran teknis hidrologis. Jadi sebanyak-banyaknya analisis, sebanyak-banyaknya rumus atau formula, begitu kita punya hasil, kita harus bisa membandingkan dengan hasil yang lainnya di daerah lain. Ini masuk akal nggak hitungan saya dengan kondisi yang mirip misalnya. Itu harus di di data dulu, dibandingkan seperti apa sih daerah lain. Kemudian yang keempat, memperhatikan ruang sumber yang dibatasi oleh sempadan sumber air. Ya, jadi ada yang namanya sempadan sungai, ada yang dinamakan sempadan sumber air. Kemudian yang kelima, memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, jadi pemanfaatan tidak hanya irigasi, tidak hanya untuk kebutuhan domestik atau air baku, ada juga sebagai PLTMH, mikrohidro gitu, atau yang PLTH terkait dengan pembangkit listrik tenaga hidro. Kemudian yang keenam, melibatkan peran serta masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan. Ini sama ya, saya rasa sih secara umum gitu, apapun kebijakannya, apapun keputusannya terkait dengan pengelolaan sumber daya air, hal yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah kesepakatan, gitu ya. Jadi agar tidak ada masalah pada saat konstruksi, misalnya buat bendungan dan lain sebagainya, kemudian pembebasan lahan dan lain sebagainya. Jadi memang yang paling poin itu adalah kesepakatan. Kemudian di sini kalian melihat bahwa ada penetapan peruntukan air. Jadi pengelompokan penggunaan air yang terdapat pada sumber air ke dalam beberapa golongan penggunaan termasuk baku mutunya. Misalnya air baku untuk rumah tangga, pertanian, dan usaha industri. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan air yang digunakan oleh masyarakat atau bisa kita sebut air domestik,
Itu ada beberapa perundang-undangan, ada beberapa peraturan yang menyebutkan bahwa air baku itu kualitasnya segini dan banyak bahan-bahan kimia yang memang harus dilewati gitu ya, stage-nya atau levelnya gitu terkait dengan pengetesan eh, secara kimia, pengetesan secara fisik juga dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar terkait itu. Kemudian penetapan peruntukan air pada sumber air untuk setiap wilayah sungai dilakukan dengan memperhatikan. Yang pertama adalah daya dukung sumber daya air, yang pasti ini. Kemudian jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhan. Intinya adalah supply dan demand gitu ya. Kalau yang satu itu adalah supply-nya, terkait dengan sumber airnya dari mana nih, debitnya berapa, volumenya berapa, kapasitas untuk kualitasnya seberapa gitu. Kemudian yang kedua adalah demand-nya. Kalau sudah kelihatan bahwa jumlah penyebaran penduduk itu uh, pasti terkait dengan air domestik gitu ya. Kemudian proyeksi pertumbuhan. Nah, ini dia yang perlu digarisbawahi. Tadi kan sudah Ibu sebutkan bahwa pengelolaan sumber daya air itu harus berkelanjutan. Jadi, kalau berkelanjutan tidak habis di saat ini juga gitu ya, tapi bisa diperuntukkan untuk 10 tahun mendatang, 20 tahun, 30 tahun dan lain sebagainya. Makanya di sini ada proyeksi pertumbuhan. Proyeksi pertumbuhan artinya adalah kita sudah mengira-ngira ini 5 tahun mendatang masih cukup enggak, 10 tahun mendatang masih cukup enggak, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita rencanakan dengan matang. Jangan sampai kita sudah merencanakan pengelolaan sumber daya air, tapi proyeksinya hanya sampai 1 tahun atau 2 tahun saja, gitu ya. Ini saya rasa akan menjadi pemborosan terkait dengan anggaran pengadaan, itu ya. Jadi harus dilihat supply demand-nya seperti apa. Kemudian perhitungan dan proyeksi kebutuhan air ini akan besar kaitannya dengan yang nomor 2 gitu. Jadi kalau penduduknya 5 misalnya, kemudian proyeksi pertumbuhannya 10 tahun mendatang jadi 20, ya udah kan itu dimultiple saja, dikalikan saja gitu ya. Intinya tambah naik penduduk ya tambah naik juga kebutuhan air. Kemudian pemanfaatan air yang sudah ada. Jadi gini adik-adik, saat kita mengelola sumber daya air gitu ya, kita harus lihat dulu apakah sumber air ini sudah dimanfaatkan sebelumnya atau tidak sama sekali. Kalau memang sudah gitu ya, berarti ada cara lain selain yang dimanfaatkan itu. Jadi jangan sampai nanti yang sudah dimanfaatkan sebelumnya pada saat konstruksi malah tidak bisa dimanfaatkan oleh beberapa pihak ya. Ujung-ujungnya adalah satu, sepakat terkait dengan si pemberi manfaat dan penerima manfaat. Kemudian selanjutnya, penyediaan sumber daya air dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan air untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya. Kualitas itu terkait dengan keamanan kita mengonsumsi ya tentunya, karena kalau kualitas kan baik atau jelek kan itu ya. Yang mendasari itu tentu regulasi terkait dengan air baku dan lain sebagainya. Kalau kuantitas itu terkait dengan banyaknya, debitnya, ya itu terkait dengan kemampuan si sumber daya air ini seberapa sih akan bisa dimanfaatkan dan untuk kebutuhan masyarakat. Kemudian penyediaan sumber daya air untuk setiap wilayah sungai
dilaksanakan sesuai dengan penata gunaan sumber daya air yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, lingkungan, pertanian, industri. Intinya adalah untuk semua keperluan, ya. Jadi bagaimana kita secara optimal untuk mendayagunakan si sumber daya air ini. Oke, sebenarnya ini sangat umum sekali dan ada di dekat kita gitu ya. Karena air, saya rasa sih setiap harinya kita pasti ketemu gitu ya. Entah untuk mandi, entah untuk nyuci, minum bahkan. Saya rasa sih semuanya, karena juga persentase terbesar di dalam tubuh kita adalah persentasenya adalah persentase air kan gitu ya. Jadi ini hal yang memang terus ada di dekat kita dan kita selalu melihat gitu ya. Jadi kalau dilihat dari penyediaan sumber daya air, itu ada untuk irigasi, rumah tangga, dan drainase. Kalau irigasi itu penyediaannya yang pertama pengelolaan air irigasi, pola pengaturannya seperti apa, dan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Oke, kalau sekarang sudah modern gitu ya, kita udah tahu bahwa irigasi itu nggak hanya dari gini Bu di desa saya misalnya, nggak hanya dari misalnya aliran air sungai yang kecil gitu terus ke ladang gitu. Sekarang air irigasi sudah pakai sumur bor Bu di rumah saya gitu ya, di kampung saya juga ada. Kemudian ada yang sampai benar-benar membeli membeli air gitu ya. Karena memang kalau ladang beda dengan sawah gitu ya. Kalau sawah kan memang ada di aliran sungai kecil gitu. Tapi kalau ladang yang tadah hujan gitu, kalau memang tidak ada hujan ya mau nggak tidak mau ya membeli air gitu untuk menyiram atau membasahi ladang itu. Jadi banyak sekali pengelolaan air irigasi gitu ya, walaupun sih memang saya rasa kalau yang ladang yang tak ada hujan itu ya ya udah berarti menunggu musim hujan untuk ditanami kan gitu ya. Kemudian penyediaan air rumah tangga. Jadi ada sistem air bersih dan kebutuhan air bersih untuk bagaimana cara penyediaannya di bagian ini. Kemudian pengelolaan sistem drainase. Jadi kita harus tahu fungsinya, sistemnya, bangunannya seperti apa dan lain sebagainya. Oke. Penggunaan sumber daya air dimaksudkan untuk memanfaatkan sumber daya air dan prasarananya seperti pemanfaatan sungai untuk transportasi air maupun pemanfaatan air untuk rumah tangga, pertanian, dan industri. Intinya adalah kalau kita sudah mendayagunakan air, jangan sampai kita mencemarinya, gitu ya. Kemudian di sini ada pengembangan sumber daya air. Jadi komponen sumber dayanya itu ada dua, ada komponen alami dan komponen artifisial gitu ya, bukan AI ya. Ini maksudnya adalah yang kita buat. Kalau komponen alami yang sudah kita bahas kemarin gitu terkait dengan daur hidrologi. Ada sungai, daerah aliran sungai, muara, pantai, danau, rawa, air tanah, sistem akuifer yang kemarin kita bahas, apa bedanya sumur gali dan sumur bor gitu ya. Kemudian mata air dan air terjun. Dan komponen yang kita buat sendiri sebagai seorang teknik sipil gitu ya. Jadi ada bendungan, embung yang kita bahas kemarin, kemudian ada sistem drainase, sistem irigasi, bangunan pengendali erosi, sistem air bersih, tanggul dan lain sebagainya. Di sini sudah ada. Intinya adalah yang kita rencanakan dan kita
buat laksanakan gitu ya. Kemudian pengembangan sumber daya air. Jadi di sini eh, karena tadi kan di awal sudah diinfokan bahwa ya udah dioptimalkan gitu ya. Optimal itu bukan eksploitasi. Jadi bedakan. Optimal dan maksimal beda ya. Jadi optimal itu manfaat yang setinggi-tingginya. Kalau bisa ya biaya yang kita keluarkan itu seminimal mungkin gitu ya. Pengembangan sumber daya air dilakukan melalui konsultasi publik dan melalui tahapan survei, investigasi, dan perencanaan, serta dilaksanakan berdasarkan atas pertimbangan kelayakan teknis, lingkungan hidup, dan ekonomis. Jadi gini adik-adik, pengembangan sumber daya air gitu ya, sebelum kita merencanakan, kita sudah harus punya datanya, kita harus tahu lokasinya di mana dan untuk apa pengembangan sumber daya air ini kita rencanakan gitu. Jadi kalau kalian belum tahu untuk apa, kalian kalian tidak tahu supply demand-nya itu seperti apa, kebutuhannya untuk apa, dan sumber daya airnya cukup atau enggak gitu. Jadi di sini ada beberapa hal terkait dengan pengembangan. Yang pertama adalah air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya. Kemudian yang kedua adalah air tanah pada cekungan air tanah. Yang ketiga adalah air hujan. Yang ketiga itu yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa sebenarnya yang apa ya, pada saat musim hujan gitu kan kita kebanjiran gitu, kemudian pada saat musim kering kita eh, kekeringan gitu. Jadi sebenarnya air hujan ini seperti pembahasan minggu lalu bisa kita tampung gitu, namanya rainwater harvesting. Kemudian sebenarnya juga bisa dimitigasi juga, yaitu dengan sumur resapan. Selanjutnya adalah pengusahaan sumber daya air. Jadi kalau dilihat definisinya, itu merupakan upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha. Jadi pengusahaan sumber daya air itu sama sebenarnya seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa kita harus benar-benar tahu itu bisa dimanfaatkan sebagai apa, secara optimalnya sebagai apa, tanpa mengeksploitasi, dan gimana caranya hal itu bisa berkelanjutan. Kemudian selanjutnya adalah pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan memperhatikan beberapa prinsip gitu ya. Yang pertama, tidak mengganggu hak rakyat. Ini sudah disampaikan oleh Zikri minggu lalu terkait dengan Undang-Undang Dasar Pasal 33. Kemudian yang kedua, perlindungan negara terhadap hak rakyat atas air. Ini sama kaitannya. Kemudian yang ketiga, kelestarian lingkungan dan hak asasi manusia itu ya. Tapi jangan jangan sampai juga manusianya yang mengeksploitasi gitu. Kemudian yang keempat, harus ada pengawasan dan pengendalian. Itulah kenapa harus ada regulasi yang memang menjadi patokan kita sebagai boundary atau sebagai batas kita memanfaatkan sumber daya air. Kemudian yang kelima, prioritas utama pengusahaan atas air diberikan kepada BUMN atau BUMD. Tadi sudah saya kasih contoh, kalau di air kita ada PDAM, kalau di listrik kita ada PLN. Kemudian pemberian izin pengusahaan SDA dan izin pengusahaan air tanah kepada usaha swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu. Oke, intinya adalah kembali lagi, siapapun yang mengusahakan sumber daya air ini itu ya harus sesuai dengan
peraturan yang ada di negara ini gitu, dan tidak merugikan masyarakat. Baik, mungkin itu untuk hari ini. Jadi Ibu mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung gitu, tapi semoga sebelum kita lanjut ke tugas terkait dengan review jurnal, kemudian diskusi kelompok terkait dengan pengelolaan sumber daya air, semoga materi yang pertama, minggu pertama dan materi minggu kedua ini bisa menjadi bekal kalian untuk sedikit lebih paham terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Jadi seperti itu yang dapat Ibu sampaikan. Sampai berjumpa di minggu depan. Terima kasih.